Selamat pagi, Pak Tatang dan rekan-rekan semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beragontakan Mareta Putri Hasyatama, Akladera Putra Pawigo, dan Deborah Giovanni akan mempresentasikan proposal proyek kelas kami yang berjudul Pengembangan Aplikasi Dokumen Manajemen Sistem atau DMS untuk peningkatan kinerja melalui peningkatan akreditasi di Universitas Ciputra Surabaya. Yang pertama dimulai dari abstrak. Akreditasi adalah sistem eksternal yang merupakan bagian penting untuk menjamin mutu pendidikan tinggi. Guna menilai mutu suatu institusi pendidikan tinggi dibutuhkan alat untuk mengungkap atau mengumpulkan data maupun informasi yang disebut dengan istilah borang. Perguruan tinggi yang menjadi objek penelitian adalah Universitas Ciputra Surabaya. Permasalahan yang dihadapi yaitu pada saat melakukan pengajuan akreditasi sulitnya melakukan inventarisasi terhadap data dan informasi pendukung yang menjadi syarat kelengkapan dalam menyusun borang akreditasi. Hal tersebut dikarenakan belum sempurnanya sistem pengelolaan dokumen yang tersebar di banyak departemen dan sulit untuk dilacak, serta review terhadap dokumen juga terkendala untuk dilakukan. Selain itu, apakah dokumen masih sesuai dengan implementasi di lapangan atau masih sesuai dengan aturan pemerintah, dan terdapat juga beberapa dokumen itu yang belum disosialisasikan dengan baik ke seluruh pengguna. Oleh karena itu, perlu dikembangkan aplikasi dokumen manajemen sistem yang dapat memperbaiki pengelolaan dokumen untuk meningkatkan kinerja, khususnya peningkatan akreditasi. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan menjadi solusi dalam membantu proses dokumentasi dokumen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode bisnis model Canvas dan agile metodologi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi dokumen manajemen sistem yang dapat memperbaiki pengelolaan dokumen untuk meningkatkan kinerja, khususnya peningkatan akreditasi di Universitas Ciputra Surabaya. Kata kunci dalam penelitian ini ada akreditasi, bisnis model Canvas, dokumen manajemen sistem, dan agile metodologi. Yang pertama dari bab 1 pendahuluan latar belakang. Sesuai dengan visi misinya Universitas Ciputra Surabaya, yaitu mewujudkan universitas yang dikelola secara entrepreneurial dengan memegang prinsip tata panmong yang baik. Maka diperlukan membangun sistem penjaminan mutu internal yang menjamin tercapainya standar mutu sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Penerapan sistem informasi dalam sistem penjaminan mutu internal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan budaya mutu tersebut. Sebuah sistem manajemen dokumen yang baik dan efektif akan sangat bermanfaat dalam pengelolaan suatu organisasi. Dalam suatu perguruan tinggi, pengelolaan dokumen menjadi sangat penting karena digunakan sebagai pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma. Selain itu, dalam kegiatan akreditasi atau audit, ketersediaan dokumen yang baik, jelas dan sah menjadi salah satu bukti dalam tata kelola institusi yang baik. Permasalahan utama yang dihadapi saat ini yaitu sulitnya melakukan inventarisasi informasi pendukung, dokumen-dokumen yang tersebar tidak terdokumentasi dengan baik, serta memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencari. Terdapat dokumen yang tidak ditemukan atau tidak dimonitor statusnya, apakah masih berlaku atau telah expired, atau perlu penyesuaian terhadap peraturan yang terbaru. Selain itu, distribusi dokumen ke user juga ini belum terlaksana dengan baik. Kemudian, untuk mendukung tercapainya hal tersebut, perlu dibuat aplikasi yang membantu dalam pengelolaan dokumen. Pengembangan aplikasi dokumen manajemen sistem akan digunakan sebagai acuan dalam proses mulai dari pembuatan, revisi, distribusi, penyimpanan, dan pemusnahan dokumen di Universitas Ciputra Surabaya. Selanjutnya, kemudian 1.2 itu perumusan masalah, bagaimana efektivitas pengembangan aplikasi dokumen manajemen sistem dalam pengelolaan dokumen di Universitas Ciputra Surabaya. Yang kedua, bagaimana aplikasi dokumen manajemen sistem dalam peningkatan akreditasi. 1.3 tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan aplikasi DMS yang dapat memperbaiki pengelolaan dokumen untuk peningkatan kinerja, khususnya itu peningkatan peringkat akreditasi.
pemanfaatan teknologi informasi diharapkan menjadi solusi dalam membantu proses dokumentasi dokumen. Sistem ini juga diharapkan mampu menyimpan data atau dokumen institusi secara optimal dan menjadi penyedia informasi berguna bagi seluruh anggota institusi. Selain itu, yang tak kalah penting yaitu sistem ini dapat mendorong peningkatan kinerja melalui peningkatan akreditasi. 1.4 manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat bagi Universitas Ciputra Surabaya dalam mengukur efektivitas pengembangan aplikasi dokumen manajemen sistem untuk peningkatan peringkat akreditasi. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka dilanjutkan oleh Mas Dera. Silahkan Mas Dera. Baik, terima kasih Bu Deborah. Saya akan melanjutkan bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada sistem informasi, di mana merupakan kombinasi teratur apapun dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi menurut O'Brien tahun 2006. Sementara menurut pendapat Turban et al. Pada tahun 2005, sistem informasi adalah proses yang menjalankan fungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Sementara menurut Loudon tahun 2005, sistem informasi dapat didefinisikan secara teknis sebagai suatu komponen yang saling berhubungan dan mengumpulkan atau mendapatkan kembali, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka sistem informasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari sumber daya yang saling berhubungan dalam usaha untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi untuk tujuan tertentu. Terdapat 3 peran utama teknologi dan sistem informasi dalam perusahaan bisnis saat ini, yaitu yang pertama, memberikan dukungan untuk proses dan operasi bisnis. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung berbagai strategi keunggulan kompetitif menurut O'Brien pada tahun 2006. Evaluasi sistem informasi harus terus dilakukan mulai dari sebelum diluncurkan maupun setelah diluncurkan. Evaluasi sistem informasi harus terus dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan aturan dan perubahan kebutuhan pengguna. Evaluasi penerapan sistem informasi industri pendidikan sudah cukup sering diteliti. Namun, penelitian sebelumnya banyak berfokus pada sisi pembelajaran dan bukan dari sisi manajemen menurut Dewi et al. Pada tahun 2020, Rizal Ilmi, Rahmadi, dan Herlambang pada tahun 2019, dan Rukhobur, Sitah, dan Husano pada tahun 2021. Yang kedua ada dokumen manajemen sistem atau DMS, merupakan sistem yang terintegrasi dengan cloud server sehingga terjamin lebih aman dari bencana dan musibah. Aplikasi DMS ini akan dapat menyimpan seluruh dokumen yang telah diupload, menyimpan histori versioning dari sebuah dokumen, meminjam dan mengembalikan dokumen, dan menyimpan data yang berelasi antar dokumen menurut Amirilla et al. Pada tahun 2020. Sistem DMS dilengkapi enkripsi berlapis sehingga aman dari pencurian. Sistem ini juga membuat perusahaan lebih ramah lingkungan karena bisa menghemat penggunaan kertas. DMS bermanfaat dalam mengefektifkan dan mengefisiensikan proses bisnis atau organisasi. Berikut manfaat dari DMS. Yang pertama, dapat mengatur dokumen yang banyak dengan mudah. 2, dapat mengakses dokumen lebih cepat. 3, bisa berkolaborasi dengan rekan kerja. 4, dapat menghemat ruang penyimpanan. 5, dapat men-tracking siapa saja yang merevisi dokumen. 6, mengurangi resiko dokumen hilang. 7, audit operasional lebih mudah. 8, dapat mengakses dokumen kapan saja dan di mana saja. Lalu yang terakhir tentunya ramah lingkungan. Lalu berikutnya ada bisnis model kanvas atau BMC. Menurut Osterwalder dan Pinyer pada tahun 2012, bisnis model kanvas atau BMC adalah bahasa yang sama untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menilai dan mengubah model bisnis. Konsep ini dapat membuat perusahaan dapat mendeskripsikan dan menggambarkan model dari bisnis yang dijalankan secara sederhana untuk kemudian memanipulasinya sesuai dengan kondisi perusahaan dan menghasilkan alternatif strategi baru. Dengan demikian, BMC sangat cocok digunakan untuk usaha yang sudah berjalan. Untuk BMC sendiri adalah salah satu alat strategi yang membantu kita untuk melihat lebih akurat model bisnis yang kita jalani,
mengubah konsep bisnis yang rumit menjadi 9 bidang bangun dalam satu lembar kanvas mencakup analisis strategi perusahaan secara internal maupun eksternal. Menurut Osterwalder pada tahun 2012. Proses desain BMC sendiri dilakukan dengan mengisi 9 blok bangun yang seperti pada gambar di bawah. Yang pertama yang berisi customer segment, value proposition, customer relationship, channel, revenue stream, key research, key activities, key partnership, dan cost structure menurut Osterwalder dan Wigner pada tahun 2012. Lalu yang keempat, 2.4, agile metodologi. Konsep agile software development dicetuskan oleh Ken Beck dan 16 rekannya dengan menyatakan bahwa agile software development adalah cara untuk membangun software dengan melakukannya dan membantu orang lain membangunkannya sekaligus. Agile Software Development Method atau Agile metodologi merupakan sekumpulan metodologi pengembangan perangkat lunak yang berbasis pada pengembangan iteratif, di mana persyaratan dan solusi berkembang melalui kolaborasi antar tim yang terorganisir menurut Pressman pada tahun 2020. Sementara menurut Somerville pada tahun 2011 mengemukakan metode agil merupakan metode pengembangan inkremental yang berfokus pada pengembangan yang cepat, perangkat lunak yang dirilis bertahap, mengurangi overhead proses dan menghasilkan kode berkualitas tinggi, dan pada proses pengembangannya melibatkan pelanggan secara langsung. Berikut ada beberapa model pengembangan perangkat lunak yang termasuk Agile Software Development Method, yaitu yang pertama, Extreme Programming, 2, Adaptive Software Development, 3, Dynamic System Development Method, dan 4, model Scrum, dan 5, Agile Modeling itu sendiri. Di mana penelitian ini, model yang digunakan adalah model Scrum. Menurut Pressman pada tahun 2010, model Scrum adalah metode pengembangan piranti lunak secara cepat atau agil. Prinsip Scrum sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada metode pengembangan peranti secara cepat yang digunakan untuk menuntun kegiatan pengembangan peranti lunak seperti pemenuhan kebutuhan, analisa, desain, dan penyampaian atau delivery. Berikut ada rangkaian dalam kegiatan model Scrum terdiri dari yang pertama aktivitas backlog, kedua aktivitas sprint, ketiga aktivitas Scrum meeting, dan 4 demo. Lalu yang terakhir pada bab 2 ini, 2.5, Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Indonesia. Sistem akreditasi nasional perguruan tinggi di Indonesia diatur dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT nomor 13 tahun 2023 atau BAN PT 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi atau Sandikti. Ketentuan mengenai penyelenggara akreditasi nasional ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2012 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi yang menyatakan hal-hal pokok sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah membentuk BAN PT untuk mengembangkan sistem akreditasi. 2. Akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh BAN PT. Selanjutnya yang ketiga, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri atau LAM. Lembaga akreditasi mandiri merupakan lembaga mandiri bentukan pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh pemerintah atas rekomendasi BAN PT. Lalu yang terakhir ada dalam hal LAM belum terbentuk, akreditasi program studi dilaksanakan oleh BAN PT. Ketentuan di atas mengamanatkan bahwa otoritas penyelenggara akreditasi nasional pendidikan tinggi adalah BAN PT, National Accreditation Agency for Higher Education. Untuk penyelenggaraan akreditasi program studi BAN PT dibantu oleh LAM yang bersifat mandiri. Selanjutnya pada bab ketiga akan dilanjutkan rekan saya, Mbak Mareta, silakan. Baik, terima kasih. Jadi yang selanjutnya ada di bab 3, metode penelitian. Di poin pertama ada diagram alir penelitian. Pada bagian diagram alir penelitian akan dijelaskan mengenai tahapan-tahapan dan bagaimana penelitian akan berlangsung ke depannya. Penjelasannya dimulai dari identifikasi masalah hingga mencapai kesimpulan dan saran.
Hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan mengidentifikasi masalah dengan melihat dan banyak mencari sumber mengenai studi literatur dan juga studi lapangan yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga setelahnya dapat menentukan tujuan penelitian yang dikehendaki, serta dapat dijadikan sebagai dasar teori dalam penelitian. Selanjutnya, membuat bisnis model canvas untuk mendapatkan gambaran model bisnis yang tepat untuk perbaikan kegiatan operasional, khususnya pengelolaan dokumen. Setelah membuat BMC, dilanjutkan dengan mengembangkan konsep aplikasi dengan Agile Methodology, dan hasil penelitian yang sudah dilakukan, baik konsep aplikasi maupun laporan penelitian akan didokumentasikan untuk dijadikan sebagai bahan referensi pada penelitian berikutnya. Dan yang kedua ada bagian desain penelitian. Yang pertama ada penentuan data yang dibutuhkan. Tahapan ini adalah penentuan objek penelitian, dan peneliti melakukan diskusi untuk menentukan objek yang akan diteliti dengan seksama, sehingga dapat diputuskan dan diperoleh objek untuk bahan penelitian. Dalam objek penelitian ini akan dilakukan pada dokumen manajemen sistem yang ada di Universitas Ciputra, Surabaya. Dan yang bagian pengumpulan data, tahapan ini adalah tahap di mana peneliti melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain wawancara, studi pustaka, dan observasi langsung ke objek penelitian, yaitu Universitas Ciputra Surabaya. Dan yang ketiga ada identifikasi model bisnis. Jadi dalam tahapan ini, peneliti akan melakukan identifikasi model bisnis dengan menggunakan BMC untuk mengetahui lebih baik terkait model operasional dari Universitas Ciputra Surabaya dan untuk perbaikan kegiatan operasional khususnya pengelolaan dokumen. Next. Dan yang keempat ada perancangan aplikasi. Dengan menggunakan Agile Methodology untuk mengembangkan aplikasi pengelolaan dokumen, maka penggunanya dapat merasakan manfaat yang signifikan, termasuk peningkatan kecepatan dan fleksibilitas dalam pengelolaan dokumen, peningkatan kualitas dan keamanan dokumen, serta pengurangan biaya operasional secara keseluruhan. Melalui pendekatan Agile, penggunanya dapat mengoptimalkan proses pengelolaan dokumennya untuk mencapai kinerja yang lebih baik dan memenuhi tuntutan industri yang semakin ketat, menurut Siombing 2024. Jadi di Agile Methodology ini yang pertama ada perencanaan. Di tahap ini membuat rencana sistem yang akan dikembangkan dengan membuat konsep aplikasi untuk mendapatkan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua ada implementasi. Pada tahap implementasi, perencanaan yang telah dibuat sebelumnya akan diimplementasikan menjadi suatu sistem. Adapun pengembangan sistem yang dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dan yang ketiga ada pengujian perangkat lunak testing. Tahapan ini pengujian terhadap sistem yang telah dikembangkan. Penulis melakukan analisa terhadap sistem aplikasi yang telah dibuat dengan pembuatan desain model dan pengetikan kode program, serta melakukan pengujian terhadap aplikasi untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan kebutuhan apa belum. Adapun pengujian yang akan dilakukan penelitian ini adalah black box dan usability testing. Black box testing berfokus pada kebutuhan fungsional perangkat lunak, sedangkan usability testing untuk mengetahui usability dari sistem yang dikembangkan. Dan yang keempat ada documentation. Pada tahap ini dilakukan dokumentasi modul dan fungsi sebagai catatan selama pengembangan dan untuk memudahkan tim dalam pengembangan selanjutnya. Dan yang kelima ada deployment. Pada tahap penerapan ini, penyediakan sistem yang telah dibuat untuk pengguna akhir, yaitu kepala kantor, kepala departemen, dan kepala unit pelaksana. Dan yang terakhir ada pemeliharaan atau maintenance. Pada tahap ini, pemeliharaan sistem dilakukan secara berkala agar aman dari bug sistem atau celah sistem, karena sistem tidak harus bebas dari bug sistem. Dan yang terakhir dari semuanya adalah laporan dan hasil penelitian. Setelah sistem dan pengujian selesai, peneliti selanjutnya dapat membuat laporan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan secara penuh, baik, dan terstruktur agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penelitian yang telah selesai dilakukan. Next. Dan berikut adalah referensi yang kami gunakan. Next. Baik, sekian dari kelompok 4. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya.